Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Magi tentang pemimpin wanita, serta satu lagi topik yang berjudul review anime Islami buatan Arab Saudi, The Journey. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul belajar dari anime Fate series tentang kisah Sakura Mato. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, sesuai judul, hari ini kita kembali akan membahas tentang seri anime berjudul Fate. Setelah di video-video sebelumnya kita telah membahas beberapa karakter-karakter servant di dalam anime ini, seperti misalnya karakter Gilgamesh, Hasan Ibn Sabah, dan Iskandar. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang para karakter-karakter servant lagi, melainkan pembahasan tentang salah satu karakter master di dalam anime ini, yaitu Sakura Mato. Ya, Sakura Mato memang sebenarnya bisa dikatakan sebagai salah satu dari 7 master di dalam Perang Cawan Suci kelima. Ia merupakan master dari Rider Medusa. Namun karena sejatinya ia enggan mengikuti peperangan yang berpotensi terjadinya perseteruan antara ia dengan senpai kesayangannya, yaitu Shiro, dan juga kakak kandungnya, yaitu Rin, akhirnya ia pun menyerahkan hak masternya tersebut kepada kakak tirinya, yaitu yang bernama Shinji Mato. Dengan syarat Shinji tidak diperbolehkan membunuh senpai kesayangannya, yaitu Shiro Emiya. Meski begitu, di dalam anime ini diperlihatkan bahwa Shinji beberapa kali menyerang Shiro, dan bahkan di dalam anime The Movie Fate yang berjudul Heaven Feels pun, ia diperlihatkan beberapa kali mencoba membunuh Shiro. Hal inilah yang membuat Sakura menarik kembali hak masternya tersebut dari tangan Shinji. Karakter Sakura Mato ini sendiri bisa dikatakan salah satu karakter favorit saya di dalam anime ini. Hal ini mungkin didasarkan karena kisah karakter Sakura Mato ini yang menurut saya hampir mirip dengan kisah karakter Misaki Nakahara dari anime Welcome to NHK, di mana keduanya adalah seorang heroin yang hidup dengan masa lalu yang kelam sehingga mereka berdua menganggap dunia seolah membenci mereka, dan bahkan mereka merasa diri mereka sendiri tidak layak ada di dunia ini. Di mana dikisahkan di dalam anime Welcome to NHK, masa kecil Misaki Nakahara dipenuhi dengan siksaan dari ayah tirinya. Sedangkan ibu kandungnya, karena tidak tahan juga dengan siksaan dari suami barunya tersebut, akhirnya bunuh diri di depan mata Misaki. Hal itulah yang menjadikan Misaki menjadi depresi dan rendah diri. Sedangkan kisah Sakura Mato dipenuhi dengan masa kecil yang kelam karena ia dipaksa diadopsi oleh keluarga Mato karena aturan dari sebuah keluarga sihir yang mengharuskan satu orang anak yang mewarisi ilmu sihir dari keluarga Tosaka. Karena itulah ia akhirnya diadopsi oleh keluarga Mato. Lalu di dalam keluarga tersebut bukannya diberi kasih sayang yang selayaknya, ia justru diberi siksaan oleh sang kepala keluarga, yaitu Zouken Mato, dengan cara memasukkan cacing-cacing dan serangga relik ke dalam tubuhnya selama bertahun-tahun lamanya. Selain itu, persamaan antara kisah Misaki dan Sakura adalah pertemuan mereka dengan seseorang yang spesial, yang membuat akhirnya mereka bisa bangkit dan bahkan bergantung pada orang tersebut. Ya, memang bisa dikatakan saya sangat suka dengan karakter-karakter dengan pengenalan masa lalu yang kelam dan terbuli seperti Sakura dan Misaki ini. Terlebih lagi ia merupakan seorang karakter heroin. Ditambah lagi Sakura memiliki poin pelengkap di mana di balik wajah manisnya tersebut ternyata ia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa dan juga watak karakter terselubung bernama Dark Sakura. Ya, seperti yang saya katakan di atas, titik balik kebangkitan Sakura maupun Misaki di serial animenya masing-masing adalah karena mereka melihat seseorang yang spesial, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang karakter utama dari serialnya. Di mana dalam anime Welcome to NHK, Misaki diceritakan tidak bersekolah dan ia diceritakan selalu melihat di balik jendela kamarnya seorang Sato Tatsuhiro yang merupakan seorang pengangguran, pengidap hikikomori akut yang dianggap sebagai golongan paling tidak berguna di Jepang. Sejak itulah Misaki menjadi memperhatikan Sato, dan karena Sato pula lah ia menjadi lebih bersyukur karena ia menganggap ternyata di dunia ini ada seseorang yang lebih dibenci dunia dibandingkan dirinya. Begitupun juga dengan Sakura di dalam anime Fate. Salah satu faktor yang menjadikan Sakura bangkit dari keputusasaan adalah karena ia melihat Shiro yang sedang berolahraga lompat tinggi dan mencoba melompati tiangnya. Namun berkali-kali Shiro mencoba, ia selalu saja gagal dan menabrak tiang tersebut. Hal itulah yang akhirnya membuka mata Sakura dan memotivasinya untuk terus menjalani kehidupannya.
Ya, kisah kedua karakter heroin tersebut, baik Sakura maupun Misaki, bisa dikatakan memang memiliki sebuah pengajaran yang sama, yaitu tentang introspeksi diri dan juga makna bersyukur dengan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, di dalam ajaran Islam sendiri kita mengenal istilah melihat ke bawah akan membuatmu lebih bersyukur. Ya, istilah ini sendiri dikutip dari salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dicontohkan oleh Sakura Mato dan juga Misaki Nakahara bisa dikatakan sangat sesuai dengan salah satu dasar penting di dalam ajaran Islam, yaitu melihat ke bawah untuk berintrospeksi diri dan juga bersyukur. Ya, introspeksi diri dan juga bersyukur memang bisa dikatakan sebagai salah satu dasar dari ajaran Islam. Ini dibuktikan dengan banyaknya dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis yang menekankan kedua hal tersebut. Dan memang ketika kita melihat seseorang yang berada di bawah kita, baik itu dari segi ekonomi, kemampuan, ataupun bidang apapun, kita menjadi merasa lebih beruntung dan juga lebih bersyukur hidup di dunia ini dengan keadaan seperti saat ini. Secara mental dan psikologis pun kita menjadi lebih positif dan lebih berempati kepada kondisi orang lain. Ketika seseorang sudah merasa lebih bersyukur dan berempati, maka sifat-sifat kesombongan pun akan mudah hilang dari dalam hati seseorang. Ya, hal tersebut menjadikan seseorang lebih bahagia dan terhindar dari depresi maupun efek negatif lainnya. Dalam sudut pandang medis, bersyukur dan berintrospeksi diri sangat baik untuk kesehatan. Sebuah studi pada bulan April tahun 2015 yang dilakukan pada 186 pria dan wanita yang memiliki masalah detak jantung menunjukkan bahwa ada kaitannya antara masalah jantung dengan rasa bersyukur seseorang. Para peneliti menemukan bahwa semakin seseorang bersyukur, maka mood akan menjadi lebih baik dan kualitas tidur semakin baik. Hal itu berimbas pada berkurangnya peradangan pada anggota tubuh, termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantung. Bisa jadi inilah alasan kenapa di dalam salah satu rukun Islam, kita diwajibkan untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Selain dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah lainnya yang bisa kita dapatkan dari ritual berpuasa alias saum Ramadan ini adalah sebagai bahan introspeksi diri dengan cara merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang kelaparan di siang hari. Lalu setelah itu kita diharapkan akan menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Sayangnya, kebanyakan orang di belahan dunia ini tidak menerapkan salah satu dasar ajaran Islam satu ini. Tidak mengherankan jika akhirnya tingkat depresi dan juga bunuh diri di negara-negara barat dan juga Asia Timur seperti Jepang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, jumlah penderita penyakit jantung juga semakin banyak. Bahkan di dalam survei Badan Kesehatan Dunia WHO, dikatakan bahwa penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 alias penyebab kematian terbesar di dunia. Salah satu penyebabnya adalah bisa jadi karena kurangnya rasa bersyukur dan introspeksi diri. So, jika seluruh dunia menerapkan salah satu dasar dari ajaran Islam satu ini, bisa jadi ini adalah solusi bagi seluruh permasalahan yang menghantui dan memusingkan umat manusia di seluruh dunia di zaman modern seperti saat ini.